Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuru. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda falakal hamdu idza radit. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bersua kembali merespon perintah Allah salat subuh berjamaah. Kita juga masih dalam suasana di bulan-bulan mulia, bahkan sudah 10 hari yang lalu insyaallah kita sudah mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala amal terbaik kita. Mudah-mudahan seluruh amal soleh yang sudah kita lakukan khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kemarin juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban sapi atau kambing yang juga sudah kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu juga mudah-mudahan diterima, mengokohkan keutuhan rumah tangga kita. Kita juga berharap menjadi Ibrahim baru di tengah-tengah keluarga kita. Istri kita menjadi Hajar, kemudian anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang qurratu ain, anak-anak yang saleh salehah, sesaleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jemaah sekalian, waktu berjalan dan berjalan begitu cepat. Kita saat ini sudah berada di hari yang ke-17 bulan Dzulhijjah. Insyaallah 13 hari lagi atau 12 hari lagi kita juga akan memasuki bulan Muharram. Muharram ini pun juga masih satu kesatuan dari 3 bulan berturut-turut yang dimuliakan oleh Allah. Sekaligus bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam Islam ini, yang berarti kalau Allah takdirkan kita panjang umur kita, alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur, berarti Allah masih percaya kepada kita sebagai wakilnya di muka bumi ini untuk memakmurkan dunia ini.
Saya merenung jemaah sekalian, kadang banyak orang mengukur ukuran sukses di dunia ini dengan berbagai macam ukuran. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan motivasi kepada kita. Karena hampir-hampir tidak ada satupun di antara kita ketika kita hidup di dunia ini selalu orientasinya orientasi saya ini mendapatkan apa. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya tijarah, perniagaan, bisnis. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff mengatakan pula, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggillah kita dengan panggilan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mau merespon, mau mendengarkan ayat ini hanya orang yang punya iman. Kalau kita tidak punya iman, tidak tertarik untuk merenungi ayat ini. Dan Allah secara khusus memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu ala tijaratin, atas satu bisnis, satu perniagaan, tunjikum min azabin alim. Jika kita kemudian berhasil sukses berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah ini, kita pasti atau kalian semua ini akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah yang sangat pedih. Tentu karena ini musim haji Pak ya. Bagi yang mampu di bulan-bulan seperti ini yang melaksanakan ibadah haji, makanya doa kita buat saudara kita itu, saya sampai hari ini terus mengirim doa-doa terbaik kita Pak kepada jamaah haji kita. Itu salah satunya apa? Hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura. Kemudian ditutup apa? Wa tijaratan lan tabur. Wa tijaratan lan tabur. Semoga hajimu menjadi haji yang mabrur. Sa'imu itu disyukuri oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tijaratan lan tabur. Engkau telah berniaga dengan Allah dengan perniagaan, dengan bisnis yang tidak akan merugi selama-lamanya. Apalagi gonjang-ganjing Furada kemarin Pak ya. Saya ketua yayasan saya di Al-Rahmah itu di detik-detik terakhirnya ketika sudah tidak ada info, visa tidak mau keluar lagi, ternyata ada lewat jalur mujamalah namanya jamaah sekalian. Luar biasa itu. Angkanya sampai angka 400 juta. Berdua dengan istrinya ya 800 juta, hampir 1 M. Labbaik Allahumma labbaik. Itulah tijaratan lan tabur. Ya akhi, merem antum benar. Bismillah ala barakatillah. Bismillah ala barakatillah. Padahal orang ini Pak pemegang travel, punya juga travel, tapi karena sudah rindu banget dan istrinya belum pernah naik haji dan sudah punya komitmen tahun ini harus berangkat, tadinya dia menyangka antara 200 sampai 250, naik sampai 400 juta. Itu tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Saya memahami betul, keluar ke sana selama 24 hari berdua dengan istrinya dengan angka 800 juta. Ini kalau kemudian kita tidak yakin bahwa dia itu sedang berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah, nanti pulang-pulang capek jemaah sekalian. Dan jangan lihat kalau orang sudah berbisnis dengan Allah, Allah mengatakan tunjikum min azabin alim, bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah yang sangat pedih. Azabun alim, Allah pakai nakira di sini. Baik itu teguran Allah di dunia atau apalagi teguran Allah di akhirat. Dan jangan main-main buat kita yang sudah merasa berkecukupan. Bismillah ala barakatillah.
segera daftar jamaah sekalian, jangan menunggu-nunggu lagi karena tidak tahu umur kita ini. Kalau Allah berkehendak, mungkin tahun depan bisa saja dengan niat kita yang tulus, karena kita ingin berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks kita jamaah sekalian, kita yang ada di sini saat ini, ada sebuah tulisan yang sangat indah jamaah sekalian, salasatun atau salasu tijaratin la ta'riful khasarah. Allah Subhanahu wa taala itu telah menyebut dalam surat Fatir ayat 29. Buat kita dalam keseharian ini Pak, ada sebuah perniagaan bisnis dengan Allah yang juga tidak akan merugi selama-lamanya, dunia dan akhirat. Kalau kita kemudian komitmen berniaga dengan Allah. Apa itu? 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah terus apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Disebut oleh Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, di sini pakai fi'il mudhari' Pak. Yatluna kita bukan talau, tapi yatluna terus menerus akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, berhukum dengan hukum Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Itu makna yatluna kitaballah. Terus yang kedua, wa aqamus salat. Di sini Allah tidak mengatakan wa yuqimunas salat, tapi wa aqamu pakai fi'il madhi. Mereka betul-betul perhatian terhadap salatnya itu. Didirikan dengan betul-betul penuh perhatian terhadap salatnya. Kemudian yang ketiga apa? Wa anfaqu. Kemudian mereka menafkahkan mimma razaqnahum, dari apa yang kami rezekikan buat mereka. Jadi ada sebuah kesadaran jemaah sekalian bahwa apa yang kita miliki ini titipannya Allah, pemberian Allah, rezeki dari Allah, karunia dari Allah. Yunfiqun wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, baik itu rahasia ataupun terang-terangan. Ditutup oleh Allah 3 orang ini, 3 macam orang ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah mereka-mereka yang berharap bisa berniaga dengan Allah yang tidak akan ada kerugian dalam bisnisnya itu. Saya memperhatikan dan saya merenungi betul bab yang satu ini jemaah sekalian. Paling kalau tidak bisa 3-3-nya, ya sampean ada, memang ada Pak nanti dari 3 ini yang paling apa ya, kalau bahasa guru saya ini yang paling nyambung dengan kita Pak. Ada orang hobi baca Quran, jemaah sekalian. Ada orang suka berinfak, tapi salatnya salat Pak, tapi salatnya di rumah dengan keluarganya. Ini tinggal sampean memaksa diri, khususnya buat kaum laki-laki, karena tidak sepantasnya ini masjid kita bangun bersama, kita tegakkan bersama, kemudian dibiarkan tidak ada jamaahnya. Ada orang hobi ke masjid, subhanallah luar biasa jamaah sekalian. Ada orang juga suka berinfak, kemudian salatnya masya Allah, infaknya juga masya Allah, tapi baca Qurannya itu perlu pemaksaan. Nah tolong Pak, 3-3-nya ini untuk perhatikan di mana kelemahan kita. Allah langsung mengatakan tidak pakai summa, tidak pakai wa, tidak pakai fa. Langsung yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah mereka yang memang berniaga dengan Allah
yang tidak akan rugi selama-lamanya dalam kehidupannya. Saudara, mari kita renungi ayat ini. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Sengaja oleh Allah di sini diletakkan di posisi pertama, yang terus menerus yatluna, bertilawah, akrab dengan Al-Quran. Inilah perbedaan. Kalau sampai lihat baca dalam tafsir itu, yatlun itu maknanya sangat luas. Beda dengan yaqra'un, membaca, qiraah. Tapi kalau yatlun itu ada semacam komitmen, Pak. Qira'atan wa tadabburan wa amalan wa hukman wa hifdzan. Tilawah itu dengan Al-Quran, yatluna kitaballah, itulah orang yang membaca Al-Quran. Silakan sampean mengevaluasi diri, termasuk yang berbicara ini, ma'asyal muslimin. Ya, sejauh mana Pak keakraban kita dengan Al-Quran? Sudah bisa membaca Al-Quran atau tidak? Itu pertanyaan pertamanya, Mas kalian. Kalau sudah bisa, dengan tahsin atau tidak? Dengan tajwid atau tidak? Sebab Quran ini Pak diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah dengan kaidah-kaidah bacaan yang sudah diatur. Makanya para ulama kemudian memunculkan sebuah ilmu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu dimunculkan supaya kita ini ketika membaca Al-Quran beda dengan membaca buku-buku yang lain. Ada kaidah-kaidahnya. Ya. Bagaimana makhraj hurufnya? Membedakan antara sin dengan shin, sod dengan sod dengan sin, ha dengan kha, dan lain sebagainya. Dad dengan dha. Nah ini ada hukumnya ya Mas sekalian. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang, fi riwayat kam min talil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi justru Qurannya itu melaknat kepadanya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kaidah-kaidah bacaannya itu, ma'asyarul muslimin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang ini luar biasa temuan-temuan ilmu, cepat membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan makhraj huruf yang benar, semakin hari semakin luar biasa temuannya jemaah. Saya juga punya lembaga namanya Wafa. Ya. Saya sendiri yang menggawangi dengan beberapa asatidzah kita. Ya. Saya kawal betul lembaga satu ini. Ketemu saja jamaah sekalian. Membaca Quran dengan gaya cepat pakai otak kanan, kata jamaah sekalian. Kaidah masuk akal, Pak. Dan saya bilang tolong diantisipasi, mungkin 5 tahun ke depan sudah tidak nyambung lagi nih. Antum terus kaji bagaimana metode yang terbarunya lagi. Karena berkembang ilmu ini, berkembang waktu ini, teknologi juga berkembang. Artinya tidak ada alasan bagi kita, ma'asyar muslimin, untuk tidak bisa baca Quran. Tidak ada alasan. Hatta umur kita sudah 80 tahun tidak pernah nyentuh dengan Quran, kalau sampai akrab dengan Al-Quran, saya yakin kalau sampai tiap hari membacanya, belajar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, Pak, untuk diingat. Adakah orang yang mau pelajari dan mengingat Al-Quran? Allah mengatakan kepada kita. Dari situ kemudian saya semakin nyambung, ma'asyarul muslimin. Kenapa Quran nanti pertanggungjawabannya, Pak? Sebelum di akhirat, itu di alam kubur kita ditanya oleh Allah SWT. Makanya salah satu orang yang akan mendapatkan teguran di alam kuburnya, siksa kubur itu, Pak, itulah orang yang tidak akrab dengan Al-Quran. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Tapi kalau orang suka baca Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, menikmati baca Al-Quran, Allahu Akbar. Itu sudah sinyal pertama, Pak, di alam kuburnya akan dilapangkan dengan Qurannya, ma'asyarul muslimin. Nah saudara, setelah sampean mengevaluasi diri, karena inilah Pak, tijarah lan tabur, perniagaan dengan Allah yang sampai persembahkan kepada Allah tidak akan merugi selama-lamanya. Karena setiap huruf satu pahala. Dan setiap pahala dalam huruf Al-Quran itu dipergandakan 10 kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampean baca Alif Lam Mim itu sudah jelas 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin? Itu sudah ribuan pahala ma'asyar muslimin. Bagaimana kalau satu hari satu juz, Pak? Mungkin miliaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya tijaratan lan tabur. Perniagaan bisnis dengan Allah yang tidak akan merugi. Saya masih belum bicara Pak, ruhul Quran. Ruhnya Al-Quran, dampak dari kita membaca Al-Quran. Saya pikir sudah sering dibahas oleh ulama-ulama kita bagi di bulan Ramadan yang lalu ya. Terus digaungkan Pak tentang Al-Quran ini. Hudal linnas, itu petunjuk bagi kita, hidayah bagi kita. Wa bayyinatin minal huda, masing-masing hidayah itu ada penjelasannya dari Allah. Sampai bisa mendapatkan juklaknya, petunjuk pelaksanaan untuk bisa meraih semua hidayah yang disiapkan oleh Allah lewat Al-Quran ini. Wal Furqan, ya Allah, orang kalau sudah baca Al-Quran Pak, sampai bisa membedakan betul dalam hidup ini. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah jamaah sekalian. Ya, mana sampai kita mensikapi hal-hal urusan keduniaan Pak. Ini dunia ini membawa bahagia buat saya atau menyengsarakan saya? Baca Al-Quran. Akrablah dengan Al-Quran. Sambian rapat perusahaan, rapat kantor, coba muqaddimah dengan Al-Quran. Ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Efektif Pak rapat kita ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, tidak hanya itu, Quran itu juga nur, cahaya dari Allah Subhanahu. Quran itu juga rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu adalah syifa dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu tibyan, Pak. Quran itu apalagi? Yahdi lillati hiya aqwam. Luar biasa, terlalu banyak Pak arahan Allah kepada kita bahwa ketika kita akrab dengan Al-Quran, itulah tijaratan lan tabur. Apalagi nanti sampai ketika ada masalah Pak, sebelum nanya kemana-mana sampai tanya pada Al-Quran. Al-Quran wal hal. Memang Quran adalah solusi menyelesaikan semua masalah kita. Problem apa saja? Problem pribadi, problem keluarga, problem komunikasi suami istri, problem pendidikan anak, problem dengan tetangga, problem bermasyarakat, hatta problem bernegara sekalipun. Kembali pada Al-Quran. Allah memberikan arahan jelas kepada kita seperti itu. Inilah tijaratan dan tabur, kata Allah, yatluna kitabullah. Saya jadi merenung juga ya akhi. Dalam surat Al-Ankabut. Saya lupa ya itu. Untuk puncaknya Pak, di tengah-tengahnya Allah mengatakan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadat baita. Perumpamaan orang yang menjadikan dalam kehidupannya Pak tidak kembali kepada aturan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah juga memberikan aturan kepada kita Pak. Tapi banyak manusia ketika ada problem masalah kehidupan tidak kembali kepada aturan Allah. Kata Allah, orang-orang seperti itu sama persis dengan potret keluarga laba-laba. Laba-laba Pak ya. Sampai surat Jabri dinamakan suratul Ankabut. Ya, surat Ankabut, surat laba-laba. Laba-laba ini ya jemaah sekalian. Ini satu-satunya potret keluarga Pak yang tidak punya aturan hidup. Kalau sampean lihat semut Pak, ya masih punya aturan hidup. Apalagi lebah, binatang-binatang semuanya punya aturan hidup, punya cinta, punya kasih sayang, punya keakraban. Coba sampai lihat Pak, dunia binatang, dunia apa saja. Tapi laba-laba tidak seperti itu. Laba-laba itu kata para ulama, itu yang mendominasi itu adalah betinanya Pak. Betinanya. Dan dia itu hidupnya di atas sarangnya. Sarangnya itu terbuat dari tiupan. Dari mulut dia itu kemudian mengeluarkan sebuah benang tipis. Dari situ kemudian dia berjalan terus membuat jaringnya di situ jamaah. Di situ dia hidup. Di saat yang bersamaan
rumah itu menjadi tempat perangkap musuh-musuhnya, Pak. Mangsanya. Jadi dia di situ nunggu, bangkai ada semut, ada nyamuk, ada apa, ada kecoak lewat, dibiarkan berguling-guling karena dia punya perkat yang luar biasa. Lemas didekati pun dimakannya, Mas. Tapi ingat kata Allah, inna awhanal buyut la baitil ankabut. Seburuk-buruknya lemah, selemah-lemahnya rumah, kata Allah Subhanahu wa taala, itu rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau kalian mau mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, mau merenungi. Nah, saudara coba lihat, Pak. Said Qutb dalam dilalnya itu, saya sempat baca beberapa puluh tahun yang lalu, jamaah sekalian, mengomentari ayat ini. Jangan lihat laba-laba, jamaah sekalian. Itu kalau sudah habis, Pak, yang mau dimakan, tidak mendapatkan mangsa lagi. Di mana di sarangnya itu, jamaah sekalian. Capung tidak nempel, Pak. Nyamuk tidak nempel. Kecoak tidak ada, lapar. Itu subhanallah, itu yang dimakan, Pak, oleh ibunya siapa? Anak EDW, Pak. Anak yang dia lahirkan, jemaah sekalian, itu dimakan sama dia, Pak. Jadi nggak punya belas kasih sama sekali. Tidak hanya itu, kata Allah, kata para ulama. Kalau sudah habis anaknya masih lapar juga, Pak. Itu sang jantan, Pak. Lakinya, suaminya, itu datang menundukkan diri dan siap dimakan oleh betinanya, jemaah sekalian. Dahsyat ini, jemaah sekalian. Tidak punya aturan hidup, tidak punya belas kasih. Terus yang ditangkap itu yang kecil-kecil, Pak. Tapi kalau yang lewat kambing, ya roboh, jemaah sekalian. Yang melompat tikus besar, ya hancur rumah ini, jemaah sekalian. Artinya dia hanya bisa kuat kepada orang-orang lemah, tapi ke atas tidak bisa berbuat apa-apa. Itu logika Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ma'asyar muslimin. Saudara, apa kata Allah, Pak? Allah setiap memberikan tawaran problem kehidupan buat manusia sampai diberikan contoh laba-laba, memberikan solusinya. Apa solusinya? Langsung ayat berikutnya Allah berbicara, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah, kata Allah. Bacalah Al-Quran itu, kata Allah. Ma'uhiya ilaika minal kitab. Apa yang telah aku wahyukan kepadamu dari Alkitab ini, Quran ini, jemaah sekalian. Baca itu. Jadi memang Quran ini, jemaah sekalian, tidak hanya tijaratan lam tabur saja, Pak, tapi juga menyelesaikan semua masalah kita. Problem kehidupan ini, kenapa jemaah sekalian kita ini bangsa dan negara tidak mencoba, Pak, bagaimana hukum yang Allah berikan kepada kita? Tapi setiap kita ini berbicara masalah agama, kita suruh toleran, Pak, pada sekelompok orang yang kemudian selama ini selalu memprovokasi kita. Setiap kita mengangkat tentang tawaran Allah kepada kita, padahal belum pernah dicoba sama sekali dalam kehidupan kita, ma'asyar muslimin. Terus kita berkutat dengan hukum lokal, kearifan lokal terus-menerus, dan gagal lagi, coba lagi, terus begitu. Allah telah memberikan kepada kita. Saya berkali-kali memberikan ilustrasi. Setiap mobil itu, jemaah sekalian, punya cara sendiri, Pak. Toyota, Pak, punya bukunya, Pak. Bagaimana ketika ada masalah, silakan lihat di buku itu, pedomannya ada semua, jemaah sekalian. Tidak bisa, Pak, buku Toyota kemudian kita gunakan pada mobil Daihatsu atau kepada mobil Isuzu. Tidak nyambung, jemaah sekalian. Isuzu juga punya bukunya sendiri. Allah menciptakan kita, Allah berikan kemudian guidance kepada kita, jemaah sekalian. Itulah Al-Quran. Tapi banyak di antara kita kemudian tidak mau kembali pada kitab yang sangat mulia ini, ma'asyar muslimin. Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang terus-menerus membaca ayat-ayat Allah. Tiada hari, Pak, kecuali sampai membaca Al-Quran. Saya tidak bisa membayangkan. Macam pagi ini, Pak, kita sama-sama tadi membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarahnya. Renungi, Pak, bacaan-bacaan seperti itu. Nanti sampai pulang ke rumah, baca Yasinnya, baca Al-Waqi'ahnya. Silakan, Pak. Nanti siang sedikit sampai baca lagi, Pak. Sekarang hari ke-17, baca juz ke-17. Besok hari 18, baca juznya ke-18. 1 bulan kita hatam. Rasakan.
Tijaratan lan tabur, itulah perniagaan yang tidak akan merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua jemaah sekalian, wa aqamus shalah. Di sini Allah pakai wa aqamu as-shalah, mendirikan salat. Alhamdulillah Pak ya, kita pagi ini bisa merespon perintah Allah yang sangat sakral dan sangat mulia ini. Di saat semua orang pada tidur di pagi yang sangat cerah seperti ini, hari Ahad, Allahu Akbar, sampai tergerak. Ya, dijaga kita oleh Allah. Berarti ini Pak karunia dari Allah. Allah masih cinta kepada kita, masyaallah muslimin. Dan sampai menyambut cintanya Allah jamaah sekalian. Dipanggil subuh Pak, subuh. Ini salat subuh seperti ini masyaallah muslimin. Ya Allah, insyaallah Pak kalau sampai subuhnya besok seperti ini lagi, sampai ketemu subuh berikutnya Pak, sampai tidak akan merugi selama-lamanya jemaah sekalian. 24 jam dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Orang kalau sudah subuhnya berjamaah seperti ini, orang itu dalam genggamannya Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nanti zuhurnya berjamaah lagi. Tanpa kita sadari jamaah, kan kita bisa, tidak ada Pak agama di dunia ini kemudian mengajari umatnya Pak berjumpa dengan Tuhannya itu sehari 5 kali. Tidak ada agama mana pula di dunia ini Pak. Hanya kita ini jamaah sekalian. Berkomunikasi dengan Tuhannya yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 kali. Sekaligus menjadi forum silaturahim buat kita jamaah sekalian. Hablum minallah nyambung, hablum minannas juga nyambung 5 kali seperti ini. Inilah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya jamaah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur Pak, sampean di kompleks seperti ini ada masjid dan sampean ikut terlibat memakmurkannya. Ini sudah bukti Pak, sinyal. Dan insya Allah sampai nanti di akhirat sebelum ketemu dengan Allah dimasukkan ke surga, sudah sinyalnya ditunjukkan sampai mendapatkan tribun khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhillukumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu salah satunya kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itulah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tidak enak salat di rumah itu. Salat di rumah sunnahnya saja Pak. Kalau sunnah yang diperintahkan itu Pak. Betul. Sunnah rawatibnya di rumah. Kenapa Pak ada jeda antara adzan dan qamat? Supaya ada kesempatan buat kita Pak untuk memberikan cahaya pula di rumah kita dengan salat sunnah kita. Tapi wajibnya di sini masyaallah muslimin. Luar biasa ini saudara sekalian. Tolong Pak, inilah tijaratan lan tabur. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Dan salat ini ya akhi, penjamin rezeki kita Pak. Betul. Nahnu narzuqukum kata Allah. Itu ketika Allah kata, aku yang memberikan rezeki kepadamu. Itu sebelumnya Pak berbicara masalah salat ayat itu jemaah sekalian. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Aku akan kasih rezeki kepadamu dan kepada keturunanmu selama kita menjaga salat ini, masyaallah. Sudahlah. Saya selalu mengatakan pada anak-anak saya, mantu-mantu saya, jaga bab yang satu ini. Kalau kau ingin sukses secara materi, dan inilah tijaratan lan tabur, perniagaan tidak akan rugi, jaga salat. Sesibuk apapun pula. Apalagi kemudian salatnya tepat waktu. Ya Allah, luar biasa ini masyaallah. Wa aqamus shalah. Kemudian yang terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka menafkahkan dari apa yang kami rezekikan. Lihat Pak, dari apa yang kami rezekikan. Tolong disadari masyaallah muslimin, rezeki yang sampean punya itu Pak pemberian Allah. Karunia Allah. Kalau Allah berkehendak Pak sangat gampang untuk memutus apa rezeki kita itu. Berarti ketika kita dikasih rezeki, Allah percaya sama kita. Allah cuma minta Pak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dijalankan infaknya itu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terkadang ada yang rezeki Pak perlu kita infakkan secara rahasia. Tapi juga ada harus terang-terangan jemaah sekalian. Memang ini apa ya? Kayak korban kemarin masyaallah muslimin. Korban Pak, tidak ada korban yang kemudian rahasia-rahasia Pak. Tidak bisa itu. Saya pernah selalu menyampaikan di mana-mana jemaah sekalian, silakan sampean cari kambing terbaik.
cari sapi terbaik, fastabiqul khairat dengan saudara-saudara kita kan, silakan, boleh. Ini syiar tahunan bagi kita. Jadi kalau ada orang Pak nyerahkan sapi, nyerahkan kambing ke Masjid Baitul Haqq, siapa dari hamba Allah, itu tidak nyunnah, Pak. Disebut namanya, Pak. Karena Nabi ketika menyembelih, ini korbanku ya Allah atas nama diriku dan atas nama keluargaku. Disebut sama Nabi, Pak. Tinggal sampean menata hati. Menata hati, Pak. Toh ini juga kambingnya Allah. Yang ngasih rezeki kepada saya juga Allah. Razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka. Yunfiqun, dinafkahkan lagi oleh kita jemaah sekalian. Itulah kata Allah, tijaratan lan tabur. Nah, saudara, memang kalau bisa kita di bab-bab ya kan begini. Nanti Pak ada kita mengalokasikan harta rezeki Allah berikan kepada kita, Pak. Ada yang harus kita menunjukkan kepada Allah. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus apa? In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini Al-Baqarah 281. Kalau kalian kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sedekahmu, infakmu itu, fa ni'mah, yaitu nikmat yang luar biasa. Sekarang begini Bapak, nanti ada beberapa alokasi dana ya, infak ini harus kita tunjukkan, Pak. Apalagi tahu Pak di sebuah komunitas semua orang pada diam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa momen Pak mengajak para sahabat untuk fastabiqul khairat dalam masalah infak itu. Masih ingat kisah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar jamaah sekalian dalam perang Tabuk itu? Yang memang pada itu butuh persiapan yang matang, ya akomodasi yang harus lengkap menghadapi sebuah musuh yang mereka berkolaborasi luar biasa. Diminta Nabi memanggil para sahabat satu persatu. Kata Sayyidina Umar, sekarang aku akan totalitas berinfak saat ini, kata Sayyidina Umar. Dan aku akan mencoba mengalahkan saudaraku yang namanya Abu Bakar itu. Memang Abu Bakar Pak dikenal sahabat yang low profile. Ya. Dia sudah dunia itu memang orang kaya jamaah sekalian. Ya, sahabat yang luar biasa jamaah sekalian. Kemudian dipanggil Sayyidina Umar. Berapa ya Umar? Ya Rasulullah, separuh dari kekayaanku, separuh Pak, separuh. Ya Allah. Saya juga takut bicara begini Pak, hanya bisa ngomong ya Mas sekalian. Tapi kadang-kadang pas diberi, kadang mikir juga Pak, mau ngasih separuh itu mikir ya Mas. Separuh. Fahu fi sabilika ya Rasulullah. Ini di jalanmu ya Rasulullah. Hada malun rabi, ini harta yang sangat beruntung kata. Umar nunggu Pak, kapan datang Abu Bakar? Si fulan masih sekian, Sayyidina Utsman, masya Allah luar biasa. Mereka berbagi semua. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya kurus jemaah kan. Terus tinggi. Kurus juga tinggi jemaah kan, tapi tidak setinggi Sayyidina Umar. Bakar, sensitif, suka nangis. Sayyidina Abu Bakar jemaah kan. Terus ditanya sama Nabi, ini dua-duanya sama-sama mertuanya jemaah. Iya, Abu Bakar itu jadi mertua dari Aisyah, Umar mertua Nabi lewat istrinya yang namanya Hafsah. Abu Bakar datang, apa yang kau berikan untuk jihad ini ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, wa ma tara min jami' mali fa huwa fi sabili. Seluruh hartaku ini, seluruh. Ya Allah, tidak nyambung ya. Dalam logika kita tidak nyambung. Sampai kata Nabi, lalu apa aku biarkan untuk keluargamu? Aku biarkan semua aktivitas mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini Pak, ini kan ditunjukkan. Intubdus sadaqat. Makanya di ayat ini, Fatir ayat 29, apa kata Allah SWT? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kadang ada waktunya kita rahasia, ada waktunya kita kadang-kadang juga perlu kita tunjukkan untuk memotivasi orang jemaah sekalian. Fastabiqul khairat itu diperbolehkan jemaah sekalian. Tinggal sampean menata hati. Apa yang saya perbuat ini semuanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
Nah inilah Pak 3 hal penting yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka-mereka yang seperti itu, itulah mereka yang berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah. Inilah bisnis yang tidak akan merugi. Ya akhil karim jemaah sekalian Pak, harta yang sampai yang keluarkan di jalan Allah. Allahu akbar. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu biji. Satu biji itu akan tumbuh nanti 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu akan tumbuh lagi buah per buah 100 biji. Jadi berapa ya Mas sekalian? Itu pasti Pak. Sampai berinfak 1 juta, maaf, itu pasti Pak, pasti sudah. Sampai mendepositokan uang sampai 700 juta, itu pasti minimal Pak. Bahkan Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau Allah berganda, maka Allah akan melipat gandakan lebih banyak lagi. Kapan itu? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya dan tahu siapa hamba-hambanya akan dilipat gandakan pahalanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak kemana-mana ya akhi. Bahkan kata Nabi, yazdad. Orang yang suka bersedekah, suka berinfak, ditambah diulangi sampai 3 kali Pak. Ditambah 3 kali pengulangan Allah kepada kita. Cuma kebanyakan kita banyak hitung-hitungan. Dan hati-hati Pak, hitungan Allah lebih ketat lagi kepada kita. Tapi kalau sampean loss Pak, tapi loss yang terukur ya Mas sekalian. Tepat sasarannya Mas sekalian. Allahu Akbar. Ya ini sekarang pandemi luar biasa dampaknya. Harga-harga sekarang Pak tidak mufakat. Ya. Kemarin saya beli timun Pak, biasanya timun 1 biji kali pasar kilometer Pak, itu 1.000-1.500. Sekarang 4.000 ya Mas sekalian. Bingung semua Pak. Cabai semua naik, tidak mufakat ya Mas sekalian. BBM-nya sampai lebih paham lagi sekarang bagaimana itu jemaah kalian. Ayo Pak, salah satu supaya kita tidak bermasalah di bab yang seperti ini, bantu Pak sebagian saudara-saudara kita ini. Yazdad, bertambah dan itulah makna tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita. Ya, rizqan halal thayyiban mubarakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, bisa kemudian menggugah kita semua untuk kemudian terlibat dengan tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan merugi ini. Salat kita jaga, Qur'annya kita perhatikan, dan apa yang sampaikan dia miliki Pak, usahakan tiada hari kecuali saya berbagi. Itulah harta kita yang sebenarnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam inayah Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.